Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak orang membicarakan tentang tobat, di mana tobat mempunyai arti, mempunyai sebuah pengertian, yaitu kembali kepada kebenaran menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada ajaran Islam dengan tidak mengulangi dosa-dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Abu Zakaria Muhyiddin Yahya An-Nawawi menerangkan bahwa taubat itu memiliki rukun yang harus dipenuhi. Jika taubat itu ingin dikatakan taubat yang benar, maka harus memenuhi rukun-rukun dalam bertobat. Beliau Abu Zakaria Muhyiddin Yahya An-Nawawi menjelaskan bahwa rukun-rukun tobat yang pertama adalah berhenti dari kemaksiatan. Berhenti dari kemaksiatan. Yang kedua adalah menyesal atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Jika orang itu tidak menyesal, maka tobatnya gugur. Dan yang ketiga, berjanji dengan sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut. Jika tidak berjanji untuk sungguh-sungguh tidak mengulangi dosa, maka tobatnya batal. Dan yang keempat, kata beliau, seseorang jika ingin bertobat dalam hal dosa kepada orang lain, hendaknya ditambah dengan menyelesaikan persoalan dengan orang lain tersebut, dengan orang yang bersangkutan. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah bertobat bagi kita adalah mampu membersihkan hati. Jika hati kita ini ibaratkan rumah yang penuh dengan kotor, maka tobat ibaratkan sapu pembersih. Allah berfirman di dalam Al-Quran, jika kamu bertobat kepada Allah, maka sesungguhnya hati kamu telah condong untuk menerima kebaikan. Surat At-Tahrim ayat 4. Dengan kata lain, kalau kita bertobat kepada Allah, akan mengundang hati kita menjadi bersih. Tobat itu membersihkan hati, ibaratkan air membersihkan tubuh kita. Jika setiap hari kita mandi, insya Allah tubuh kita sekotor apapun akan bersih. Begitu juga jika setiap hari kita memiliki dosa, dan setiap hari kita bertobat kepada Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan, insya Allah hati kita pun akan bersih kembali. Yang selanjutnya, hikmah daripada bertobat adalah mendatangkan kenikmatan yang baik. Orang-orang yang bertobat akan diberi kebaikan, diberi kenikmatan sampai pada waktu yang ditentukan. Hal ini sesuai dengan firman Allah di dalam surat Hud ayat 3 yang artinya
Dan hendaklah kamu meminta ampun. Wa anistaghfiru rabbakum wa tubu, dan bertobatlah kepadanya. Niscaya dia akan memberikan kenikmatan yang baik terus menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Jadi taubat itu mendatangkan, dengan bertobat akan mendatangkan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang selanjutnya, yang ketiga, dengan bertobat akan mendatangkan cinta Allah kepada orang tersebut. Sebagaimana pernah saya ungkapkan di dalam surat Al-Baqarah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Oleh karena itu, marilah kita membiasakan dalam hidup kita untuk senantiasa bertaubat kepada Allah, mengucapkan istighfar dengan kesadaran yang penuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min kulli dzambin azim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin azim wa atubu ilaih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hikmah dari taubat yang baru dijelaskan, yaitu kita akan mendapatkan cinta Allah, mendapatkan ampunan dari Allah, dan didoakan oleh para malaikat, serta memperlancar rezeki, dan dijauhkan dari segala bala dan bahaya. Tentu masih banyak hikmah taubat itu. Oleh karena itu, mari kita sama-sama membiasakan menutup kehidupan kita dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengakhiri segala kegiatan hidup kita dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri majelis kita hari ini dengan bertobat kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4 amalan yang menjadi sangat istimewa di hari Jumat. Pertama adalah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah SAW menginginkan dan mempesan kepada kita, barbanya akthiru alayya minas salati yaumal jumu'ah. Berbanyalah salawat kepadaku di hari Jumat. Jadi ini hari Jumat, jadi kita boleh tinggalkan seluruh zikir, hanya fokus salawat tidak salah. Karena Rasul memang minta kita bersalawat kepada beliau di hari Jumat ini. Jadi saya mohon sepanjang hari di dalam perjalanan di mana kita berada, tolong bawa salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Baki Sayyiduna, tidak baki Sayyiduna boleh. Mau panjang, mau pendek boleh, intinya bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, jangan lupa membaca suratul Kahfi. Al-Kahfi, suratul Kahfi 110 ayat. Kalau kita merasa sekaligus, apalagi yang belum biasa merasa keberatan, panjang juga ya. Tapi begini saja, boleh dibagi. Maksudnya dibagi apa? Misal habis kita punya acara ini ya, sebelum pulang baca 1 halaman. Nanti sebelum Jumat baca 2 halaman. Selepas Jumat baca 2 halaman.
Begitu salat selesai asar, selesaikan sisa suratul kahfi. Sudah selesai. Jadi suratul kahfi tidak harus menutupi sekaligus, bisa dibagi. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, jangan lupa membaca suratul kahfi. Kalau anda belum bisa membaca, ada sebagian belum bisa baca, boleh simak murattal atau lewat HP suratul kahfi. Orang yang menyimak Al-Quran sama pahalanya dengan yang membaca Al-Quran. Al-qari'u wal mustami'u ajruhuma sawa. Yang ketiga adalah doa. Bapak Ibu, ada 1 jam di hari Jumat, barang siapa yang berdoa di 1 jam itu, di doanya tidak akan ditolak. Doanya tidak akan ditolak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, "Sa'atun akhiru sa'atin min naharil jumu'ati la yuwafiquha 'abdun muslimun illa istujibalah." Ada 1 jam dalam hari Jumat itu, barang siapa yang dapat berdoa di 1 jam itu akan mendapatkan diijabah doanya, tidak ditolak Allah SWT doanya. Ulama memiliki berbeda pemahaman terhadap 1 jam itu. Yang mana dimaksud 1 jam? Dari kumpulan bermacam riwayat hadis, 1 jam yang paling kuat untuk diterima doanya adalah 1 jam yang terakhir sore hari. Kira-kira kalau kita menghitungkan, kalau maghrib jam 6, berarti mulai dari jam 5. Tidak mesti 1 jam, sepanjang 1 jam kita berdoa. Ya bisa 10 minit, bisa 15 menit. Tapi intinya 1 jam yang terakhir sebelum salat maghrib. Kira-kira sebelum maghrib 1 jam, berarti kita sudah bisa mendapatkan doa. Silahkan berdoa. Saya subhanallah bangga kalau waktu di Madinah, saya melihat ulama kita, para guru, para orang salih yang ada di Masjid Nabawi. Begitu mereka kalau lagi belajar ilmu atau lagi berbicara agama, begitu sudah tinggal tersisa 1 jam sebelum maghrib, semua tinggalin kerjaan, tinggalin ilmunya, tinggalin bukunya, tinggalin majlisnya. Kenapa? Masing-masing sibuk berdoa. Oleh kerana itu istimewa, jangan sampai tertinggal. Yang terakhir, yang keempat adalah bersedekah di subuh hari. 2 malaikat berdoa. 1 mendoakan baik bagi orang yang berinfak di subuh hari. Ya Allah, lipatkan ganda, gantikan yang dia sedekahin berlipat ganda. Yang kedua adalah malaikat mendoakan orang-orang yang kikir di subuh hari, yang pelit di subuh hari, tidak mau bersedekah di subuh hari. Dia berdoa, ya Allah jangan berkahi hartanya. Na'udzubillah. Gampang, kalau Indonesia ingin maju harus ada yang mundur. Kalau nggak mau dia dimundurkan. Itu yang kita sebut sebagai solusi. Kalau kita pakai solusi akademis, presiden tidak ngerti metode ekonomi, kan dia nggak ngerti kan? No, kasirnya bilang brankasnya kosong, presiden bilang harus ada, harus utang itu. Tapi di kondisi seperti ini, saya nggak ngerti Kak Rocky mengapa Kak Rocky sama Kak Syaganda ini sama juga mundur begitu. Di tengah kondisi saat ini, apalagi kalau dimundurkan, bukankah akan semakin chaos, semakin kacau negara? Kalau dimundurkan itu mungkin akan chaos, mungkin akan kacau. Tapi kalau nggak dimundurkan, pasti chaos dan pasti kacau. Pilihan. Algoritmanya begitu. Pilihannya nggak enak. Kan nggak ada perbaikan kan? Dari 3 bulan lalu nggak ada perbaikan. Utang dari 3 bulan lalu justru bertambah. Daya bayar kita atas dasar standar tax ratio bolong. BUMN yang default akan ditagih bulan September. Apalagi coba disebut bank-bank yang non NPL-nya tinggi itu makin lama ambruk. Jadi ya itu yang diterangkan oleh publik internasional. Kenapa kita mesti pergi pada publik internasional? Karena keterangan pers istana nggak bisa dipercaya. Juru bicaranya belepotan ngomong, KSP nggak ada konsep. Jadi kalau Rahma menganggap bahwa ya jangan, ya oke, bertahan aja sambil menunggu
pohon pepaya berbuah nangka. Enggak, satu lagi. Tadi Kak Rocky bilang, Ya. menteri-menteri itu nggak ada solusi karena menteri-menteri itu lagi panik begitu. Ini udah 5 bulan kok panik terus ya? Ya dalam 5 bulan dipimpin oleh orang yang sama, ya panik lah. Jawabannya begitu. Nah, ini kalau Kak Syaganda gimana nih, Kak Syaganda? Apa ya, kalau krisis Solusinya kepercayaan, apa? Solusinya apa? Jangan masalah Krisis. sih udah kenyang kita. ya masalahnya ini kan begini ya, ini ilustrasi ya. Tahun 98 itu bulan Mei ya, udah tanggal belasan itu. Pak Harto itu manggil tokoh-tokoh agama ya, dipimpin oleh Kiai Haji Ali Yafi, ada Gus Dur, ada apa segala. Nah, Pak Harto minta masukan, ini udah krisis ya. Bagaimana saran daripada para ulama? Ya semua biasalah kan, masih banyak yang pakewuh karena Pak Harto ini kan 32 tahun berkuasa, dia udah mirip raja ya, Raja Jawa. Oh ya Pak, kita ini reformasi gini-gini. Nah akhirnya Pak Harto bilang, kalau begitu saya buat komite reformasi. Nanti kita rubah menteri-menteri supaya rakyat percaya lagi. Untung di dalam forum itu ada namanya Nurholis Majid. Ya, dia langsung pakai Jawa, apa istilahnya itu, Jawa bahasa rendahannya apa itu? Ngoko. Anda pasor, Anda ngoko. Jawa ngoko. Dia bilang, Pak Harto, kowe iku sudah warak, dia bilang. Reformasi itu artinya kamu mundur. Itu dibilang Nurholis Majid. Pak Harto yang dia selama ini merasa raja Jawa, bahasanya harus sopan santun, kena begitu sama Nurholis Majid, kaget. Ya wes, dia bilang aku mundur. Itu Pak Harto. Karena apa? Karena krisis itu memang mesti ada orang yang berani menyampaikan, Pak, Bapak itu sudah nggak dipercaya lagi. Kalau nggak ada orang baru, maka tidak ada visi baru, nggak ada harapan baru. Nah, ini situasinya itu pernah terjadi lagi di zaman Gus Dur. Ya. Kemudian Gus Dur itu sebenarnya masih kuat. Sama kayak Pak Harto. Tentaranya masih di bawah Gus Dur, tentaranya masih di bawah Pak Harto. Kalau disuruh serbu mati. Orang zaman Gus Dur itu kan yang bergerak kan Megawati, menggerakkan kalau nggak salah Ria Mijat ya. Waktu itu saya diundang juga ke rumahnya Ria Mijat, Ria Kudu oleh Miing dulu. Pertemuan-pertemuan sebelum Gus Dur jatuh ya. Nah tapi Gus Dur juga punya sifat kenegarawan. Ketika dia lihat ini kalau saya bertahan akan ada tumpah darah, maka Gus Dur itu memilih mundur. Jadi begini, kalau mau maju mesti ada yang mundur, istilah Bung Rocky tadi. Memang harus ada kesadaran. Kalau orang bicara cuman hak, ini hak konstitusi aku. Aku kan masih baru, ini belum lagi selesai 2024. Anakku belum jadi wali kota di Solo, mantuku belum jadi wali kota di Medan. Wah macam-macam apa segala. Nah kalau pakai begitu-begitu, pokoknya ya memang susah. Maka kita hanya bisa menunggu ya krisis kepercayaan kepada rejim ini ya, ketika orang-orang lapar itu sudah bangkit dari rumahnya itu akan menumpahkan kekecewaannya itu yang disebut social unrest itu ke jalan-jalan. Nah kalau ini yang terjadi, maka kita itu satu orang pun dari kita dalam bangsa ini tidak ada yang mampu mengendalikan situasi. Mau tentara, mau polisi, mau apa nggak bisa. Kalau orang marah, ini kan kira-kira 100 juta ini sekarang yang kelaparan. Walaupun BPS bilang sekian-sekian, kementerian itu. Kalau saya, hitungan saya udah 100 juta. Ngitungnya bagaimana? Ngitungnya paling gampang aja. Di Jakarta ini penerima bansos hampir 5 juta orang. Artinya hampir setengah penduduk Jakarta. Rata-rata di Indonesia aja. Itu ukuran Jakarta ambil. 100 juta orang udah kelaparan, penerima bansos, kesusahan hidup, apa segala. Kapan meledaknya? Bisa besok, bisa lusa, bisa minggu depan, bisa bulan depan. Tapi itu pasti nggak lama. Jangan didoain dong Kak Syaganda, nanti kan ya banyak korban. Nah, makanya maksud saya itu, kalau ini orang seperti Gus Dur, ya maka dia itu legowo, bahasa Jawanya. Saya bukan Jawa, tapi saya ngerti legowo, ya kan. Nah itulah terserah. Jadi pilihannya cuma itu.
Baik. Ya, kalau misalkan sadar silahkan, nggak sadar ya tetap aja mencapai titik nol. Apa ada tanda-tanda yang disebut Rocky tadi bahwa udah menteri-menteri udah saling berantem sekarang? Kenapa? Karena disuruh kerja tapi nggak ada sinkronnya. Udah pada bingung. Begini ya, kalau kita sebut rakyat artinya konsumen di dalam soal ekonomi. Karena cuma itu dalilnya tuh. Siapa mereka? Terutama yang mengalami krisis di latar yang paling rendah, UMKM. 2 hari lalu, Asian Development Bank merilis surveinya bahwa 50% dari UMKM Indonesia itu, 50%, 48, sekian persen maksudnya, 48, sekian persen bangkrut, artinya tutup. Berapa banyak itu? 50%, 48% dari 60 juta, artinya ada 30 juta UMKM yang bangkrut. Bayangkan, 30 juta. Kalau satu UMKM itu mempekerjakan yang paling mikro aja 3 orang, itu artinya ada 100 juta yang bangkrut, yang nggak punya penghasilan lagi, ditutup itu. Yang sisanya kemana? Yang sisanya 30% mengalami kesulitan pemasaran karena daya beli turun. Yang 20% sisa, yang 20% nggak bisa berproduksi karena bahan bakunya terganggu oleh supply chain dunia yang terhambat. Jadi praktis UMKM itu udah lenyap sebetulnya tuh. Nah, itu melibatkan 60 juta manusia Indonesia yang bekerja di bidang itu. Dikalikan 3 udah 180 juta. Kalau satu UMKM itu menghidupkan 3 manusia. Jadi ada 180 juta manusia Indonesia yang menunggu harapan dari istana. Mereka ini yang disebut the silent majority. Yang tidak mungkin mengucapkan pikirannya karena nggak mampu untuk masuk di dalam komunikasi politik yang canggih. Karena hidupnya memang di latar bawah. Tapi mereka lah yang kita dengar suaranya setiap hari mengeluh. Emak-emak yang merasa bahwa dompetnya nggak ada yang tersisa buat jajan anaknya yang di PAUD. Itu nggak bisa dibaca oleh pers, apalagi dibaca oleh presiden. Bahwa ada anak sekolah yang bunuh diri karena nggak bisa beli pulsa, HP-nya habis itu. Itu mereka, semua itu yang disebut rakyat Indonesia. Mereka itu diam aja, kecuali kemudian terjadi precipitating factor, yaitu gejolak kecil di istana. 2 menteri mengatakan kami mundur. Yang tadi itu, yang silent majority itu akan dipimpin oleh tokoh oposisi yang mungkin basisnya politik, mungkin basisnya agama. Jadi itu yang disebut rumus-rumus sosiologi sedang bekerja. Dan itu di luar kemampuan nalar dari sang pemimpin. Karena dia nggak ngerti apa yang terjadi. Tuh. Ini keadaannya begitu. Tuh. Jadi sekali lagi, poin saya adalah manusia Indonesia, rakyat Indonesia itu sangat nerimo keadaan. Tetapi ekstrim lain dari masyarakat Indonesia selain nerimo adalah ngamuk. Nah dari nerimo ke ngamuk itu jaraknya mungkin cuma 20 meter. Dari mana? Dari pompa bensin gitu. Terbakar satu pompa bensin, terbakar seluruh ibu kota. Karena tadi bukan kita nakut-nakuti, ini adalah rumus sosiologi. Mereka yang belajar ilmu sosial ngerti potensi ini. Itu yang juga diterangkan tadi oleh Syahganda waktu reformasi. Presiden Soeharto legitimasinya kuat banget. 70%, 80% dukungan DPR. Tapi 2 menteri mengatakan, kami nggak sanggup lagi itu. Maka 3 ikut, 9 ikut. Lalu timbullah voluntarisme dari masyarakat sipil untuk menekan Presiden Soeharto supaya mundur aja. Dan Presiden Soeharto katakan, iya oke. Karena saya nggak mampu lagi. Dia tahu keadaan. Bahayanya yang sekarang nggak tahu keadaan. Kan itu konklusi saya tuh. Ya Rabb, قصدتك وأنت الكريم دعوتك وأنت العظيم رجوتك وأنت رب العالمين ناديتك وأنت الرحمن الرحيم فيا رب ارحم عبدا ناداك وليس له سواك اللهم اكشف الغمة عن الأمة اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء
اشفنا شفاء تاما وعافنا في أبداننا وأخرجنا مما نحن فيه من الهم والحزن والكرب فأنت الله الذي لا يرد سائلا وأنت الله القادر على تغيير الحال لأحسنه وأنت الله الذي إذا دعي أجاب يا من يقول للشيء كن فيكون أن ترحم البلاد والعباد اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير ارحمنا رحمة واسعة وارزقنا عافية الأبدان ونور الأبصار يا كريم يا رحيم يا عليم يا رب العرش العظيم يا قاضي الحاجات يا كاشف الكربات يا مجيب الدعوات يا غافر الزلات نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام ونعوذ بك اللهم من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك وصل على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Betapa rindu hatiku ingin dekat dengan kekasihku, datang ke kota Madinah, melepaskan dahaga jiwaku, mengunjungimu ya Muhammad. Assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah, assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Cara masuk mereka gampang kalau saya lihat polanya. Pertama dikirimkan seorang anak ya yang good looking, penguasaan bahasa Arabnya bagus, hafiz begitu. Mulai masuk, ikut-ikut jadi imam. Lama-lama orang situ bersimpati, diangkat jadi ikut mengurus masjid. Kemudian mulai masuk temannya dan lain sebagainya. Mulai masuk ide-ide yang tadi kita takutkan. Sehingga memang kami, dan saya kira kami sepakat dengan Bapak Menteri Pan-RB juga, untuk mewaspadai sekali bahwa semua rumah-rumah ibadah di lingkungan institusi pemerintah, pengurusnya harus pegawai pemerintah. Tidak boleh ada masyarakat di situ ikut jadi pengurus di sana. Dengan demikian juga penceramah-penceramahnya diambil juga dari mereka-mereka yang kita yakini bicaranya tidak aneh-aneh. Terima kasih buat
para donatur, ini program Sahabat Hujan setiap Jumat Berkah. Ini bingkisannya. Insya Allah selesai sholat Jumat nanti kita bergegas untuk membagikan bingkisan-bingkisan ini. Program Sahabat Hujan setiap hari Jumat Berkah. Terima kasih semua buat para donatur. Assalamualaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Banyak lah. Enggak sama yang banyak. Lu jangan asam urat. Coba ke sini ya. Jadi kalau Anda asam urat atau kolesterol, ya, ini ada namanya duduk pembakaran. Duduk yang itu akan membakar asam urat kolesterol Anda. Ya, ini duduknya seperti ini, teman-teman lihat. Ya, seperti ini. Ya. Bukan buka gini ya, menutup ini ya. Dengar. Ya. Yes. Kalau Anda ada asam urat pasti sakit. Coba. Ada di situ. Di Thailand dia. Yes. Ini sakit. Iya, sini sakit, sini sakit. Iya. Itu kalau sakit banget Anda pelan-pelan gerakan. Ini kayak udah kayak medical check up aja. Kalau Anda ada asam urat itu pasti sakit. Ini sakit banget. Di USB udah ada. Ya. Yes, terasa banget.
kuatkan. Ya. Ini yang dilakukan aja 5-10 menit setiap hari, asam urat kolesterol hilang. Makanya di kota ini kan makan sate yes kolesterol no. Ini saya pasang foto banner di warung sate di pondok sate saya. Banyak orang datang, bener nih makan sate yes kolesterol no. Iya Bapak, lakukan seperti ini Pak. Bener gini aja? Iya Pak, 5-10 menit setiap hari. Iya sakit ini ya Pak. Ya. Pak ada gerakannya nggak? Ya enggak gini aja. Gini aja. Nah kalau ada yang muslim mana dong? Saya habis sholat selalu begini dong wiritannya. Ya, Jumatan pun saya begini. Udah, saya bebas makan sate berapapun sekarang. Saya makan kepiting masih yes. Apa saja saya nggak ada pantangan. Hah? Sudah dites dengan Yes, dites pun aman. Ya, duduknya kayak gitu, tenang gitu. Oh, duduknya kayak gitu terus. Begitu udah tenang, udah ada cek asam urat kolesterol ada. Berapa menit? Kalau udah nggak sakit. 5-10 menit. Nanti di-share ya. Ya, ini duduk pembakaran namanya. Ya. Di akhirat kelak, ahli sholat akan membawa pahala sholatnya. Ahli puasa akan membawa pahala puasanya. Ulama dan ahli ilmu akan membawa pahala ilmunya. Ahli Al-Quran akan membawa pahala tilawahnya. Sementara ahli sedekah akan membawa semua pahala ahli sholat, ahli puasa, ahli ilmu dan ahli Al-Quran. Kenapa? Karena dengan hartanya dia telah membantu tersebarnya ilmu. Dengan hartanya dia telah membantu pembangunan atau renovasi masjid. Tempat ahli sholat melakukan sholat. Tempat ahli ilmu mengajarkan ilmunya. Tempat para penuntut ilmu belajar dan bermajlis. Dengan itu dia meraih pahala orang-orang yang sholat, orang-orang yang mengajarkan ilmu dan belajar serta bermajlis ilmu. Dengan hartanya dia memberikan makan orang-orang yang berpuasa. Dengan itu dia meraih pahala orang yang berpuasa. Dengan hartanya dia telah mencetak serta menyebarkan Al-Quran dan kitab-kitab para ulama. Semua pahala mereka akan diraih oleh ahli sedekah. Wallahi, demi Allah, kelak di akhirat ahli sedekah adalah orang-orang yang bahagia dengan pahala sedekahnya, pahala besar yang dia tidak sangka-sangka. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim." Perumpamaan sedekah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Betapa besar pahala bagi mereka yang berinfak di jalan Allah Azza wa Jalla. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki. Sungguh Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasaddaqa bi'adli tamaratin min qasbin tayyibin wa la yaqbalu Allahu illa at-tayyibah wa inna Allah yataqabbaluha bi yaminihi thumma yurabbiha li sahibiha kama yurabbi ahadukum faluwah hatta takuna mithlal jabal." Barang siapa yang bersedekah dengan sebutir kurma hasil dari usahanya sendiri yang baik, sedangkan Allah tidak menerima kecuali yang baik saja, maka sungguh Allah akan menerimanya dengan tangan kanannya. Allah akan memelihara dan mengembangkan pahala sedekah tersebut, sebagaimana salah seorang di antara kalian memelihara dan membesarkan kuda kecilnya, hingga kelak di akhirat tiba-tiba dia melihat pahala sedekah sebesar gunung. Hadis ini sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Lihatlah, Allah Azza wa Jal tidak melihat seberapa besar yang kita sedekahkan, namun Allah melihat ketakwaan hati kita. Ketika kita berkorban di jalan Allah sekecil apapun itu, Allah akan memeliharanya. Allah akan mengembangbiakannya menjadi besar, jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Untuk itu, berinfaklah, berikanlah sedekah dari harta kita untuk membantu saudara-saudara kita,
membantu orang-orang yang berjuang di jalan Allah Azza wa Jal, membantu guru-guru kita yang berjuang menyelamatkan akidah dan mencerdaskan umat, membantu mereka para tenaga medis di tengah wabah ini, membantu mereka para relawan sosial yang berada di garis depan dan rela meninggalkan keluarga yang mereka cintai, yang bahkan mempertaruhkan kesehatan dan jiwa mereka untuk menolong sesama. Saudaraku, ambillah bagian, jangan pernah ketinggalan, jangan pernah menyesal ketika orang-orang bahagia dengan pahala sedekahnya, sementara kita hanya meratap penuh sesal. Na'udzubillah min dzalik. Salah kami apa, Pak? Dosa kami apa? Hak kami belum dibayar kok mau dieksekusi. Assalamualaikum Jokowi. Saya mau digusur, belum dibayar, harganya murah. Saya beli tanah itu boleh jatuh bangun, Pak. Aturan saya beli tempe, saya belikan asin buat rame-rame untuk membelinya. Tapi kenapa saya nggak dapat keadilan sama sekali, Pak? Tolong kami. Saya mau dieksekusi besok hari Selasa, Pak. Indonesia baru tanpa Orba. Kami tidak pernah menghalangi sedikit pun pembangunan nasional. Tuhan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembebasan. Kami hanya ingin keadilan, hanya ingin keadilan. Lahan kami terkena JOR 2 itu dihargai hanya 2.600.000, sedangkan yang lain itu ada yang dibayar 10.500.000. Jadi itu sangat menyedihkan sekali. Dan kami mau dieksekusi. Buruh tani mahasiswa rakyat miskin kota bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa Orba. Marilah kawan, mari kita kabarkan, di tangan kita tergenggam marah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembebasan. Di bawah kuasa tirani, ku susuri garis jalan ini, berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti.
tetap terpatri. Ini adalah rindu yang tak pernah berhenti. Ini adalah jiwa mujahid sejati yang tetap teguh di dalam menanti. Bila engkau satu di antara yang mencari, lantangkan suaramu bersama seruan ini. Bila engkau satu di antara yang merindu, tunjuk satu ke atas jarimu. Mari kita berseru. Bila ada 1000 mujahid, akulah satu di antaranya. Bila ada 100 mujahid, akulah satu di antaranya. Bila ada 10 mujahid, akulah satu di antaranya. Bila ada seorang mujahid, akulah gambarannya. Ini adalah tekad yang telah terpatri. Ini adalah rindu yang tak pernah berhenti. Bila engkau satu di antara yang merindu, tunjuk satu ke atas jarimu. Mari kita berseru. Bila ada 1000